Kalau sampai ada kader Gerindra yang menjelek-jelekkan kader lain, atau menjelekkan capres lain, atau menjelekkan partai lain, keluar dari barisan saya. Ini kisah nyata ini. Di sini saya selesaikan di sidang. Makanya kalau mau jadi kaya jangan jadi pelayan masyarakat deh. Oh begitu. Gitu deh, ya. Kirain sebetulnya jadi DPR itu uangnya banyak gitu. Kalau tidak bisa bantu orang banyak, bantu beberapa. Kalau tidak bisa bantu beberapa, bantu satu orang. Kalau udah bantu satu orang, jangan menyusahkan. Itu kata Pak Prabowo. Oh. Itu kata Pak Prabowo. Om Swastiastu, halo Tribuners, kembali lagi bersama Ojan di sini dan kali ini kita sangat senang karena berada di salah satu kantor partai yang cukup besar, berpengaruh di Bali. Ini namanya sederhana, partai besar. Oke, kalau kantornya besar ya. Ini kantornya sederhana, tapi merakyat, ya, tapi nyaman. Dan ini kali kedua, ya saya bersama beliau. Tapi kalau untuk Tribun nih, beliau nih primadona. Jadi setiap kali bikin talk show bersama beliau itu waduh penggemar tuh tua muda laki-laki perempuan semua merapat. Beliau gimana kabar beliau? Luar biasa. Kesibukan bertambah. Ya. Tetapi kita menjalani dengan enjoy, tulus ikhlas, jadi tidak terasa. Terus ya memang waktu buat keluarga lebih berkurang sedikit, tapi keluarga mengerti, keluarga paham, keluarga support. Ya, tapi tetap at least once a week tetap family day ada lah. Nah, kalau nggak family day, half day family. Ya. Oke. Ada pertanyaan seperti ini di para netizen tuh. Blide itu bisa sebesar itu apa sih makanannya? Gitu. Sebenarnya olahraga untuk melatih otot itu makan yang benar, jangan goreng-gorengan dulu, terus proteinnya cukup, terus karbo yang tidak berlebihan, jadi terus kalori yang asupan kalori tidak melebihi dari kebutuhan tubuh kita. Kalau bisa cukup, kalau bisa dikurangi itu. Kan banyak istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur, olahraga yang benar dan baik dan benar dan waktu itu saya sisi pemotretan untuk salah satu brand ambassador produk suplemen dalam waktu 6 bulan dapat badan dapat maksudnya six pack dapat, otot dapat, semua dapat. Tapi memang harus disiplin, maksudnya olahraga teratur, istirahat. Kita harus bekerja kan. Alkohol tidak boleh, karena kalau kita minum alkohol kan menurunkan testosteron. Jadi nggak perlu mahal. Ya, yang nggak perlu. Kalau orang kan takutnya beli suplemen mahal-mahal. Enggak, kita dengan alami bisa daging ayam. Kita daging ayam yang filet, kita grill. Ya, terus apa namanya? Kalau nggak bisa kacang almond, kacang tanah kita sangrai bisa. Itu ibu yang bikin. Saya ngasih tahu istri ngasih catatan. Yang bikin ada Mbak. Kalau istri kan banyak hal yang dilakukan. Apalagi sekarang sudah ada urusan bisnis kecil dan juga bantu-bantu saya, karena kan ruang lingkup kita agak lebih luas lah. Kaki tangan saya cuma tangan dua, jadi kita ke sini kita bagi tugas lah. Jadi keseharian tuh sekarang tuh mulai ada bisnis kecil-kecil. Ya, karena gaji seorang DPR tidak akan mencukupi. Gaji DPR bukan untuk mencukupi untuk kehidupan pribadi ya. Untuk masyarakat aja sudah kita minus. Nasi kalau tingkat 2 oke lah, masih cukup. Tapi kalau sekarang udah minus. Ya mencari peluang untuk bekerja ya, bukan untuk kaya lah, untuk minimal bisa cukup anak sekolah, untuk makan. Itu aja. Kalau udah gaji yang kita udah untuk masyarakat. Ya bukan dibagikan, artinya ada orang meninggal, ada pembagian ini, kan kita juga punya program-program seperti Idul Adha kita kalau kita kan namanya orang Bali artinya Idul Adha kita punya saudara-saudara Muslim kan banyak, jadi kita per komunitas kita kambingnya satu-satu, terus Penampan kita ada
yang memang sudah tradisi dari 2013, yang cuma relawan banyak, kita bagi relawan. Kemarin aja untuk babi, untuk Denpasar ya, kadar Denpasar ya, itu 119 ekor. Sekitar hampir 120 kilo rata-ratanya. Udah berapa ton? Ya, tapi kalau saya pribadi saya 60, cuman karena gitu. Saya pintarnya karena sudah saking seringnya ya beli bibit, di teman, kadang gitu ya? Kita bayar makannya, nyicil, jadi nggak terasa. Dan cost-nya juga sangat lumayan kurang juga. Tapi bisa memenuhi itu. Kayak kambing itu kemarin ke Jawa sempat cari kambing, bibitan kambing dan indukan. Ya kita buat indukannya, bibitnya untuk Idul Adha tahun depan. Bibit kambingnya yang betina kita beli sekian 10 atau terus aja pejantan cuma 1 ya untuk 2 tahun depan karena mereka beranak untuk 2 tahun depan. Jadi kita udah plan untuk sekian. Karena kalau kita kosnya tinggi banget, kosnya tinggi banget dan di mana kita seorang wakil rakyat. Makanya kalau mau jadi kaya jangan jadi pelayan masyarakat deh. Begitu deh. Ya. Kirain sebetulnya jadi DPR itu uangnya banyak gitu. Ini contoh beliau no drama, langsung to the point. Banyak kalau memang mereka punya bisnis. Mereka punya bisnis dan itu memang mereka orang punya. Tapi kayak saya nih orang memang belajar datang dari jalan begitu, memang tidak dibekali apa-apa oleh orang tua ya kita cukup makan, cukup anak sekolah aja udah bersyukur. Jadi apa yang kemarin saya waktu maju juga pertama kali kan tidak berbekal apa-apa, dibantu teman-teman semua. Bantu relawan, dibantu ya banyak-banyak sahabat-sahabat bantu donasi. Ya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Nah disitulah rasa kebahagiaan kita. Kalau tidak bisa bantu orang banyak, bantu beberapa. Kalau tidak bisa bantu beberapa, bantu 1 orang. Kalau tidak bantu 1 orang, jangan menyusahkan. Itu kata Pak Prabowo. Itu kata Pak Prabowo. Itu keyword tadi. Itu selalu, maka saya selalu ditaruh di ruangan kerja saya, dan selalu teringat. Pokoknya kalau memang nggak bisa ngapa-ngapain, jangan bikin susah orang. Ya, minimal dengarkan lah, dengan susah orang, dengarkan, cari solusi, apa yang dengarkan, jangan susah lah. Beri bantuan moral. Nah terkait sama sebagai anggota dewan nih kan, beliau kan sekarang menduduki jabatan sebagai wakil ketua DPRD kota ya. Kita Denpasar untuk di lembaga masih wakil ketua DPRD kota Denpasar. Untuk di partai saya ketua DPRD Gerindra Bali. Nah ini tadi karena ngomong tentang DPRD itu tadi, gimana sih kesan-kesannya jadi ketua ini nih? Wakil ketua DPRD. Kalau kesan saya nikmatnya itu saat saya bisa bantu masyarakat. Karena kita di DPR, DPRD, kita punya kawan banyak, networking banyak. Kalau orang bergaul ya, tergantung bergaul dan tergantung bagaimana kita memperlakukan orang ya. Kalau kita memperlakukan orang baik, pasti kan orang akan melakukan kita lebih baik. Apalagi orang melakukan kita baik, berikan kita baik 2, kita harus melakukan lebih baik lagi, berikan 5 lagi gitu. Nah itu tergantung kita bergaul, tergantung kita berteman bagaimana. Ya kita di situ kan, itu intinya lobby masyarakat di DPR ya. Kalau begitu masyarakat perlu bantuan, mereka pasti masyarakat tuh rata-rata berpikir DPR ini serba bisa, apapun. Jangan kan begitu. Kena tilang pun bisa saya kena ditelepon. Urusan percintaan dari urusan sama pacar. Ini 2 rebut percintaan ini kisah nyata ini ya. Di sini saya selesaikan di sidang. Ini rebutan ya, dan satu teman. Tapi satu teman SMP, satu teman yang udah. Rebutan 1 cewek. Bagaimana saya bilang? Saya bingung juga. Saya bilang, kamu cinta. Ya, gini aja ya, sebelum janur melengkung, tidak boleh ada kekerasan. Silakan. Karena waktu itu kan hampir ada kekerasan. Makanya kita panggil. Untungnya kita dulu pernah bandel. Jadi kita tahu dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan gimana dengan bijak. Ya, banyak hal. Jadi banyak hal, dan bukan yang kalau
yang ya masyarakat banyak tentang pura bantuan itu kan wajar. Ini kadang-kadang hal aneh-aneh datang. Ya tapi kita tetap terima, buatin kopi, dengarkan. Udah gitu, yang penting gitu. Ya saya tahu kadang-kadang kita tidak bisa mengerjakan itu, kita tidak bisa lakukan itu, dan kita pikir nggak mungkin kita bisa mengerjakan itu. Tapi begitu kita berusaha cari jalan, berusaha bergerak, berusaha. Karena kita niat kita berusaha, ada jalan dan bisa selesai. Dan saya pun nggak percaya kalau itu bisa. Banyak hal, banyak keajaiban seperti itu. Kita percaya, jadi kalau kita tulus, kita lakukan, kita bergerak. Kadang-kadang ini, ya, tapi tidak dilakukan. Saya, kita lakukan. Kita lakukan, entah hasilnya bagaimana, yang penting kita lakukan. Gitu aja. Ya, saya sampaikan, saya berusaha, tapi kalau hasilnya mengecewakan, jangan sedih. Kalau hasilnya bisa, itu menurut saya anugerah, tapi jangan terus senang. Ya, masyarakat senang, ya tetap berhasil. Ya, sampai hubungan baik sekarang. Ya, kita di saat-saat pencelakaan begini, ya kita kondisi keuangan yang kurang baik, ada yang datang bantu. Selalu siap di depan. Kita ini kan pejuang. Kita ini kan bukan politis, kita pejuang politik. Apapun kita harus berjuang. Ya. Jangankan kita dihina tidak tumbang, kita dipuji tidak terbang. Jadi apapun itu kita harus siap. Apa risikonya kita siap. Dan sebelum saya ambil sebagai ketua DPD, sebelum saya di politik kan saya harus ketemu, rapatkan keluarga, ibu, mertua, istri. Nah, kemarin ketua DPD juga saya rapatkan semua. Mana risikonya seperti ini. Ya, kami dukung. Kan keluarga yang penting. Blide mau naik ke... Saya maju satu tingkat. Maju satu tingkat ya. Naik ke DPR provinsi ya. Apa nih yang membuat Blide-nya perlu sampai naik, dan kemudian hal apa yang diyakini untuk menjadi strategi? Satu, saya sudah 2 kali di kabupaten kota. Dan 2 kali jadi pimpinan wakil ketua. Kalau saya tetap di situ, regenerasi tidak jalan. Organisasi yang regenerasi tidak ada regenerasi akan mati. Kan harus beransur-ansur akan hancur. Ya kita naik. Dan di Gerindra di Bali juga kita batasin. 3 kali maksimal, setelah itu harus naik. Kita harus berikan kesempatan yang lain. Saya 2 kali saya naik. Banyak yang menyarankan saya ke RI, memang peluang. Tetapi hal yang utama adalah family matters. Anak saya masih kecil, ada 12 tahun, kelas 2 SMP, ada yang kelas 5 SD, ada yang kelas TK kecil. Mereka grow so fast. Kalau saya ke RI, kalau Tuhan merestui saya lolos, 5 tahun lagi situ bolak-balik. Artinya spend time mereka kurang. Dan lagi setelah itu anak SMP katanya mau ke SMA Taruna, kan udah lagi jauh lagi. Ya kalau jauh lagi mereka punya dunia sendiri. Ya sekarang mereka kita berusaha untuk spend time. Ya mereka memang jalan sama temennya anak SMP, bagi jalan temen yang penting ya find location, hidupin. Kamu kemana harus lapor. Silakan, kita fleksibel, hati-hati. Sampai ada yang jaga kan gitu. Tapi itu family matters yang utama. Yang kedua, saya merangkak dari bawah, ibaratkan jalan, pasti satu langkah, ibaratkan naik tangga, satu langkah. Tiba-tiba naik 2 langkah, 3 langkah kan takutnya, ya kalau bagus, kalau slow nanti jatuh, satu langkah. Dan kita ingin menikmati prosesnya. Dan yang ketiga kan, yang kita kejar apa? Kan bukan jabatan, bukan uang. Yang kita cari apa? Networking dan kekuasaan yang bisa karena untuk membantu masyarakat. Kalau sudah berkuasa dalam positif ya, dan networking banyak dan semua relasi banyak, kita bisa bantu masyarakat lebih banyak lagi. Makanya itu yang penting. Nah, karena sempat saya buat quote dalam media sosial saya, dalam membantu masyarakat itulah kesenangan dalam diri saya. Karena pada saat saya muda, saya pernah hidup susah, dan saya pernah merasakan kelaparan, dan pernah merasakan hal buruk yang
yang hal buruk lainnya yang pernah saya alami dan mungkin orang lain belum pernah alami. Dan tetapi saya bisa bangkit, jatuh bangkit lagi, dan itu berulang kali jatuh bangkit lagi karena kita seorang pendekar. Dan harta yang saya miliki adalah loyalitas, komitmen, integritas, dan konsistensi. Itu yang harta yang saya miliki untuk melayani masyarakat dan berkeluarga, bersaudara. Maksudnya dengan teman, itu yang saya punya. Saya nggak punya materi, saya nggak punya kecerdasan yang intelektual yang wow. Ya, tapi saya bukan orang yang saya suka belajar. Nah, jadi itu yang saya punya. Harta yang saya miliki, yang saya bisa banggakan dengan diri saya, loyalitas, integritas, komitmen, dan konsisten. Itu aja. Itu yang saya miliki. Jadi ya semoga saya doakan saya tetap on the track. Ya. Saya pernah loh satu waktu saya ke Papua, ya lagi bertugas di Papua, lagi bikin Tribun Papua. Terus kemudian ada loh yang kenalin. Jadi saya podcast kita itu tiba-tiba ada ini yang pernah sama di Gajah ya, wah anak Timur, anak Flores, tapi tinggalnya di salah satu distrik di Papua. Wah, saya bilang, waduh, oke. Berarti Blide cukup terekam di hati mereka ini. Ya, mungkin kan ya terinspirasi ya dari zero itu dari nobody itu somebody kan mungkin ya. Tapi ya kita tidak boleh jumawa, tetap jadi pengalaman kita berikan untuk motivasi dan kita tetap berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Musuh kita bukan siapa-siapa, musuh kita bukan lawan politik kita, musuh kita bukan orang lain, musuh kita adalah diri sendiri. Ya, kita harus bisa jadi lebih baik. Dan saya bisa ngomong itu, tapi berusaha untuk itu, tapi belum tentu. Sekarang saya lebih baik, besok mungkin saya agak, tapi berusaha lagi lebih baik lagi kan gitu. Kadang-kadang di prakteknya agak berat. Bagaimana kondisi Gerindra dan Prabowo untuk di Bali? Gerindra solid, makin solid. Bukan karena saya ya, mungkin karena saya juga agak tipe karakternya juga keras. Kalau almarhum dulu karakternya baik, dharma. Jadi kalau ada yang belelo dikit, dia beliau ya kan orangnya dharma atau bijaksana. Saya perlu belajar hal itu. Saya karakternya yang keras, yang tegas, tapi ikuti aturan. Ya, saya lebih berpikir lebih baik sedikit, tapi kompak. Daripada banyak harus berkhianat, bukan berkhianat berarti. Kalau dia berkhianat, berarti dia berkhianat dengan rakyat. Ya, nah hal yang utama di Gerindra. Semua ada. Kepintaran itu hanya penambahan. Kekayaan itu hanya penambahan. Basis massa itu hanya penambahan. Loyalitas itu perkaliannya. Semua 10 perkaliannya 0, semua 0. Loyalitasnya apa? Loyalitas pertama buat masyarakat, rakyat, partai, pimpinan. Kalau sudah loyalitas kepada rakyat, otomatis loyalitas partai-partai dan pimpinan pasti. Apa karena beliau mantan prajurit jadi memang beliau memang mantan prajurit, tapi kan tidak semua prajurit seperti itu. Tapi beliau saya yang pernah duduk semeja makan dan pernah ngobrol dengan beliau orang yang paling ikhlas. Beliau yang paling ikhlas dan beliau punya cara pandang sendiri. Kadang-kadang memang bahasa beliau yang memang orang tegas, tapi hati beliau lembut baik. Dan seorang saya, siapa sih? Beliau bisa kenal saya di depan rapat umum di nasional di Gajah. Bali kita ada di Gajah. Siapa bangga kan? Ya, kita bukan siapa-siapa. Kita dari nol yang pengikut pengawalan beliau, pengawal beliau, tukang liondong beliau. Akhirnya terus setelah itu setahun disuruh berkarir di politik. Akhirnya ya pelan naik, akhirnya dipercayakan untuk memimpin partai terbesar kedua nasional di Bali ya. Itu yang bukan suatu tanggung jawab yang besar. Saya harus benar-benar mawas diri, benar-benar jaga diri dan apapun yang saya lakukan harus saya pikir-pikir matang-matang.
Dan saya siap terima risikonya untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan partai dan untuk kepentingan orang banyak. Kesetiaan pokoknya nomor 1. Ya, setia masyarakat. Setia terhadap masyarakat. Kepentingan masyarakat. Setia terhadap partai, pimpinan. Itu satu paket lah. Ya. Dari perspektif kepemudaan, ke depan tuh harus seperti apa sih? Pemuda dan olahraga. Olahraga, ya seperti apa? Oke, nanti kalau olahraga pemuda 100 tahun lagi kita, kalau olahraga 100 tahun lagi kita bisa prediksi dengan kemampuan kita apa bagaimana dengan sains kita, dengan teknologi kita, dengan apa. Saya prediksi bagaimana olahraga Bali itu 100 tahun lagi. Tapi kalau pemuda, saya harus meng-create. Artinya kita harus meng-create. Jadi setelah saya ini generasi berikutnya akan menularkan hal-hal yang baik, menumbuhkan hal yang baik, menumbuhkan jiwa patriotisme atau jiwa kebangsaan, cinta tanah air untuk kedepannya. Kalau tidak, pudar. Ya, itu yang harus. Itu PR kita bersama. Bukan saya, itu saya dari kita, generasi kita, untuk generasi berikutnya harus ada penerus. Ya, kalau sudah orang memikirkan diri sendiri kan repot. Ya udah pengusaha, lupa kaya, I don't care. Saya udah kaya, udah bisa beli macam-macam, nah ya kan repot kan. Ya, kita ini berikut depannya, ini anak-anak menjadi apa ya? Kadang-kadang saya berpikir, ini anak-anak menjadi apa ya? Kita duduk minum, mereka duduk minum umur sekian. Saya bilang, umur 22 tahun saya kerja siang malam loh. Pagi saya kerja di akunting, malam saya kerja jadi bouncer di security di klub malam. Terus kadang-kadang jaga party sampai pagi jam 5 pagi baru pulang. Bangun tidur jam 5 pagi. Terus jam 9, jam 8 saya olahraga. Setelah olahraga ya jam 10 kantor lagi akunting. Begitu kita. Jadi keprihatinan. Ya makanya sekarang anak tiba-tiba mereka santai minum. Ya saya suka minum juga, tapi ya pas hari libur gitu. Ya, makanya kadang-kadang agak prihatin juga. Dulu kita umur-umur segitu ya body six pack. Sekarang mereka masih kalah dengan body kita kan. Ya jadi memang legasinya harus kita mulai harus wajib. Dan itu tidak bisa dengan hanya kita aja. Semua harus masyarakat. Terus orang tua, sekolah, pemerintah sendiri. Ya itulah pemerintah harus bersama-sama bersinergi. Kalau tidak bisa. Harus ada edukasi gitu ya. Harus ada edukasi. Olahraga pun begitu. Ya kayak kita di tinju, ya kita lagi buat building sport science di situ. Nah, disupport oleh Pak Koster. Ya terus. Untuk suplemennya saya ada juga yang support kawan, support pelatih kan. Jadi kan dokter teman. Untungnya saya punya teman. Jadi support. Nah, jadi kita analisis lah. Oh ini petinju ini rata-ratanya begini, rata-ratanya. Jadi kita udah mulai main science. Main science. Jadi saya nggak jago science, cuman saya Jadi ada tim yang memang. Ya memang kamu coba deh hitung rata-rata orang ini setiap pertandingan bagaimana turunnya gimana. Jadi kita pakai itu. Di mana hooknya, gimana pukulannya gitu ya kita rata-rata. Ya kalau saya teknik nggak tahu mereka. Saya pengen tahu rata-rata per minggunya seperti apa, setiap pertandingan bagaimana. Terakhir yang di Medan ya, apa di mana itu? Terakhir ya di Medan Prapon 1. Nah sekarang lagi Popnas nih. Lagi Popnas kemarin menang 1, menang 1. Tinju kan cuma dikasih jatah 4 untuk Prapopnas. 4 emas. Akhirnya baru nyusul juga, tahu gitu kasih 6 aja itu. Terus sekarang lagi bertanding di Palembang. Prapon 2 nanti di NTT Oktober. Iya. Jadi kesibukannya nih selain di mengurusi partai, Pertina, ya. I love sport. You love sport. Ya itu release my stress. Release your stress and also family. Ya, family itu number one. Family, friends, brother. I love them. Tanpa mereka saya bukan apa-apa. Itulah beli Gajah tuh selalu humble, selalu
memberikan inspirasi buat kita nih, pendengar Tribuners dimanapun Anda berada. Nah, pertanyaan yang berikutnya ini terkait dengan tadi talk show. Apa harapan orang Bali nih? Judulnya nih, apa harapan orang Bali terkait calon presiden kita selanjutnya nih? Dari versi Beli Degega. Satu, yang pasti presiden yang peduli akan adat istiadat budaya Bali. Dan itu salah satu hal yang pertama dipesankan Bapak Prabowo kepada saya waktu diberikan mandat. Yang kedua, kelestarian Bali. Jangan sampai semua sawah, semua ada villa, semua. Nggak ada sawah, nggak ada tempat indah lagi. Itu disuruh jaga. Harus tata kota, harus tata ruang itu harus benar-benar. Jangan hanya oknum tertentu karena dia kena spend biaya cost politik itu terlalu tinggi, jadi harus ngeruk lagi kan gitu. Maka bagaimana kalau gimana caranya mengurangi cost politik gitu ya. Yang ketiga itu pesan beliau, jaga kelestarian Bali. Yang ketiga yang beliau pesan, jaga kerukunan, toleransi, jaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Bali. Karena Bali itu majemuk. Dan itu kalau sampai Bali baru meter. Bali perang sara atau apa hancur, budaya hilang, habis Bali. Itu hanya 3 hal itu dipesan Pak Prabowo kepada saya. Pak Prabowo tidak berpesan besarkan Gerindra, kamu harus menang, tidak berpesan. Hanya pesankan itu. Kalau saya ingin memenangkan Pak Prabowo, saya berjuang, itu dari diri pribadi. Itu pesan Pak Prabowo kepada saya. Jadi pertama menjaga adat dan istiadat budaya Bali. Habis itu kelestarian alam Bali. Kemudian yang terakhir adalah jaga toleransi umat beragama. Wah, luar biasa ya. Tidak bicara tentang lu harus Gerindra nomor 1. Gitu ya. Cuman gua percaya. Saya percaya kamu. Itu saya percaya kamu. Gitu. Ya beliau karena berpikir lu kader Gerindra, kalau urusan menang itu dari diri lu sendiri. Itu kan urusan menangan gua itu dari diri sendiri. Ya beliau tahu kan. Orang beliau tahu. Beliau itu Danjan Kopassus, beliau itu ya Pangkostrat, beliau tahu orang main itu. Ya, saya kan otomatis itu nggak perlu Prabowo menang presiden, nggak perlu. Yang penting kita gerak gitu aja. Gitu aja. Yang penting satu lagi, yang terakhir. Itu waktu mandat yang terakhir. Jangan pernah, sekarang ini lagi gencar-gencarnya orang menjelekkan Prabowo nih. Nggak ada oknum-oknum ini, udah lagi menyerang fisik, udah ini macam-macam, segala macam ya. Pada waktu itu beliau harusnya ke pertemuan kemarin, jadi beliau tadi jadi ketua harian menyampaikan, beliau juga menyampaikan secara tersurat dan tersirat sebelumnya, ketua harian juga menyampaikan, jangan pernah merespon hal-hal yang menjelekkan tentang Pak Prabowo. Hanya kalian sampaikan dan upload dan apa ya tentang kebaikan tentang Pak Prabowo. Itu saja. Jangan respon hal yang tidak. Jangan melawan, jangan menjelek-jelekan yang lain. Dilarang. Kalau sampai ada kader Gerindra yang menjelek-jelekkan kader lain atau menjelekkan capres lain atau menjelekkan partai lain, keluar dari barisan saya. Segitunya ya beliau. Dan itu tersirat dan tersurat. Ini perintah keempat nih. Nah, itu ya zaman pemilu. Tersirat dan tersuratnya itu untuk semua. Itu untuk semua seluruh Indonesia. Dan sampai sekarang mana ada Gerindra yang diam aja. Kami nggak upload tentang Pak Prabowo, tentang kegiatan. Dan lihat media sosial saya, mana pernah ada menjelekkan. Tribuners nih, spiritnya kan kerasa kan. Saya aja di sini langsung membara nih. Lihat terasa ternyata kita sudah setengah jam belum ya? Setengah jam. Cuman ngobrol sebentar. Biasanya kita udah 2 jam. Panjang sebetulnya. Nanti pas nanti kita bikin sesi. Ini apa namanya? Ini pemanasan. Baru warming up nih kan. Warming up. Iya. Ada wine tuh juga. Sedap. Ya, Tribuners, demikian ya perbincangan kami yang hangat, no drama dan langsung to the point. Nggak tanya apa no drama itu? Sorry. Ini masih ada tulisannya. Apa itu no drama? Ada di baju. No drama itu timbul waktu saya di Amerika. Jadi di sana kadang-kadang orang di depan baik, di belakang dia step.
Terus balik ke sini, terus udah muncul, saya udah. Nah, mulai trendsetter ketika saya di Bali, ya, apalagi berkaca dunia politik. Ya, sekarang A, besoknya B, sekarang udahnya apa? Sekarang salaman, besok entarnya udah lain-lain lagi. Kalau kita diajarkan sekarang salaman, sampai selesai itu nggak boleh berubah. Ikatan batin. Nggak boleh berubah. Sampai selesai hajatan itu. Nah. Tapi bisa gunting dalam lipatan. Nggak boleh. Itu harus kita A. Nggak boleh. Itu makna no drama. Ya, artinya karena saking seringnya kita dianati, saking seringnya kita dibohongi, saking seringnya kita ditipu begitu, ya. Masih percaya nggak? Setelah percaya dan tidak percaya, dulu saya terlalu naif. Naif, saya pikir kita baik, mereka baik. Kita tulus, mereka tulus. Kita komitmen, mereka tulus. Saya terlalu naif. Ya, ternyata saya diajarkan untuk tidak naif. Jangan terlalu naif. Saya naif. Saya berpikir saya baik, mereka baik. Karena saya pikir kan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ternyata ya tidak semua manusia begitu. Makanya timbul no drama. Dan bahkan hak ciptanya saya punya. Bajunya, hak cipta baju, ada no drama kita cuma. ND ini ya? ND lambangnya no drama kita punya. No drama ya. Nanti saya kasih buat tim Tribun. Dapat no drama nih, Tribun no drama. Ya. Itu, dan ini bukan bahkan ke seluruh ke Amerika sampai kan. Ya, itu maknanya luas. Artinya kalau kita bersaudara pakai hati. Kalau kita berteman pakai hati. Jangan ada sandiwara di antara kita. Jangan ada dusta. Dan kita dipesankan satu lagi. Boleh orang lain menipu kalian. Boleh orang lain membohongi kalian. Boleh orang lain tidak komitmen dengan kalian. Tapi jangan kader-kader saya. Keras, tegas gitu ya. Ya, makanya saya bangga. Sampai satu sisi, walaupun saya dikecewakan dengan yang lain, saya udah, tak apa-apa. Saya berpikir roda itu berputar. Di saat kita di atas, kita akan rangkul semuanya. Sudah punya niat mulia dia. Sebelum itu sudah ada niat. Saya akan tunjukkan bagaimana komitmen. Wah, luar biasa Tribuners nih. Kita hari ini, kayaknya ini baru warming up ya. Nanti selanjutnya, ini masih ada beberapa waktu. Beliau Jan sih datang langsung dadak begitu. Saya nggak tahu harus ngomong apa gitu ya. Tapi lebih bagus gini, lebih bagus natural begini. Justru pemirsa Tribun itu suka sama Beli De Gajah ini karena alami, natural, ngomongnya apa adanya, ceplos-ceplos. Dan itulah no drama tadi. Ya, itu salah satu, dan sampai ya di Jakarta pun terkenal. Ini apa namanya? Vin Diesel Bali no drama. Vin Diesel Bali. The Rock Bali no drama. Drog. Ya, saya artinya saya ingin menjadi diri sendiri. Pokoknya orang A semua, saya B. Saya anti mainstream. Tapi dalam kebenaran. Ya, maksudnya kan ya. Orang ikut trending, saya enggak. Saya buat trending baru. Trending baru. Artinya begitu. Artinya hal yang harus ada differentiation gitu. Tapi dari tanda kutip yang baik, yang benar, bukan yang buat masyarakat kan. Tapi kita bukan yang pencitraan. Dan saya jarang untuk expose. Memberikan sembako, foto, tangan kanan memberikan, tangan kiri foto. Janganlah. Tidak perlu orang lain yang memberikan. Atau mereka tahu juga siapa yang biarin aja, tidak tahu juga apa-apa. Penting Tuhan tahu. Energinya akan menyebar dan katanya promosi terbesar itu mouth to mouth promotion. Waduh, katanya gitu. Dari mulut ke mulut orang akan menyampaikan itu. Ya beli aja. Saya bangga jadi orang Bali dan saya bangga jadi orang Indonesia dan kita generasi muda menjadi tulang punggung bangsa Indonesia ke depan. Dan saya harap adik-adik kita bisa mempunyai pemikiran yang sama dan kebetulan banyak juga saya dapat undangan untuk menjadi narasumber kepada adik-adik. Kebetulan besok juga di Sisma, saya alumni Sisma, jadi salah satu alumni yang akan memberikan
pengalaman hidup kepada adik-adik kita. Ya. Besok dan ada beberapa mungkin dalam minggu ini ada 4 gitu. Saya dengan senang hati, saya tidak pernah tolak. Iya. Karena itulah bagian daripada penularan aura positif dan legacy kita kan nanti ke depan itu. Aduh, Tribuners ini terus tetap semangat kalau dengan beliau nih. Tapi kita akan akhiri dulu. Matur suksma. Siap, tinggal Jangan. Yuk, semakin lama semakin ganteng juga. Tapi ini karena menular kemarin tuh waktu di tempat fitness dia bilang, aduh ini kegedean nih, bisa nanti ya Asungkara nanti beli gajah ya kami selalu ya tetap harus dong. Ya, Kita kan siap, berhubungan baik ini bukan ada kepentingan ini ya. juga, walaupun beliau jadi Tribun yang memang itu yang ya komersil, tapi hubungan persahabatan harus dong. Ya, secara lembaga kita bersahabat, secara personal kita bersahabat. Itu wajib dong. Siap beli deh. Deal? Sekali lagi deal. Ya. Ini kesetiaan. Thank you beli gajah. Ya, kita tutup Tribuners dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi. Mai, mulai nih.